إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Pemimpin koruptor. Bagaimana sikap kita sebagai rakyat biasa terhadap pemimpin yang korupsi dan bahkan saling menjatuhkan satu dengan yang lain? Permasalahan yang menyangkut stabilitas masyarakat dan negara merupakan permasalahan besar. Tidak sembarang orang boleh memberikan fatwa dan penilaian. Yang layak memberikan fatwa beserta penjelasan hukumnya adalah mereka yang sudah pada taraf ulama. Memberikan komentar serampangan yang menyangkut masalah stabilitas nasional termasuk sikap orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apabila datang kepada mereka suatu berita menyangkut keamanan atau ancaman ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu Rasul dan ulil amri. Quran Surat An-Nisa ayat 83. Isu pemerintahan termasuk masalah besar. Sikap yang tepat adalah menyerahkan kepada yang berhak dan tidak mudah berkomentar. Karena itu, keterangan yang kami sebutkan di sini hanya sebatas nasihat ringan dari seorang muslim kepada saudara muslim lainnya. Semoga bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Pertama, sesungguhnya pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Seolah telah menjadi sunatullah bahwa pemimpin yang ditunjuk untuk mengatur suatu rakyat sifatnya tidak jauh dari rakyatnya. Karena pada awalnya, setiap pemimpin adalah rakyat, yang kemudian dia ditunjuk untuk mengurusi masyarakatnya. Oleh karena itu, jika kita berharap ingin memiliki pemimpin yang baik, jadilah rakyat yang baik. Sebaliknya, ketika umumnya rakyat adalah masyarakat yang suka maksiat, hampir bisa dipastikan pemimpinnya tidak jauh dari sifat itu. Untuk itu, boleh saja Anda mengatakan, wajar saja banyak petinggi Indonesia yang korup, karena memang rakyatnya juga suka korup dan makan harta haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim sebagai pemimpin bagi orang zalim yang lain, disebabkan perbuatan maksiat yang telah mereka lakukan. Quran Surat Al-An'am ayat 129. Mari kita perhatikan sebab utama Allah menunjuk orang zalim sebagai pemimpin adalah perbuatan maksiat yang pernah dilakukan oleh rakyatnya. Karena sejatinya perbuatan maksiat termasuk bentuk kezaliman. Mengapa harus pemimpin yang zalim? Ya, keberadaan pemimpin zalim yang menguasai urusan mereka akan menjadi hukuman dunia bagi rakyatnya yang juga telah melakukan kezaliman dengan berbagai maksiat. Dari sinilah para ulama mengatakan, sebagaimana kondisi kalian, maka seperti itulah pemimpin yang akan mengatur kalian. Pemimpin kalian itu sesuai dengan amal kalian. Keterangan ini diriwayatkan Al-Qudai dalam Musnad Asy-Syihab dari Hasan Al-Basri dari Abu Bakrah Al-Ansari secara marfu' dengan mencantumkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang benar, ini bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana keterangan As-Sakhawi dalam Al-Maqasid Al-Hasanah. Kalimat ini benar secara makna, meskipun bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, dikuatkan oleh beberapa dalil lainnya. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ka'ab Al-Akhbar, beliau mengatakan, sesungguhnya di setiap zaman ada pemimpin yang Allah tunjuk sesuai dengan keadaan hati masyarakatnya. Jika Allah hendak memperbaiki masyarakat ini, maka Allah tunjuk pemimpin yang baik. Dan jika Allah hendak membinasakan mereka, Allah tunjuk pemimpin yang zalim. Syu'abul Iman Al-Baihaqi. Ibnul Qayyim mengatakan, renungkanlah hikmah Allah Ta'ala di mana Dia menjadikan penguasa para hambanya, pemimpin mereka yang sejenis dengan amal perbuatan mereka. Bahkan amal perbuatan mereka nampak dalam sikap pemimpin dan penguasa mereka. Jika para hamba bisa istiqomah, maka pemimpin mereka akan istiqomah. Sebaliknya, jika mereka menyimpang, maka pemimpin mereka juga akan menyimpang. Jika mereka berbuat zalim, pemimpin mereka juga berbuat zalim. Jika rakyat suka menipu, maka pemimpin mereka juga sama. Jika rakyat tidak mau menyerahkan hak-hak Allah yang menjadi kewajiban mereka, maka pemimpin akan menghalangi mereka untuk mendapatkan hak rakyat dan bersikap bakhil terhadap rakyat. Miftah Dar As-Sa'adah. Saatnya memulai perbaikan dari diri kita masing-masing. Jika kita berharap memiliki pemimpin yang bebas korupsi, bebas kezaliman, perhatian terhadap rakyat kecil, aspiratif, berupaya mewujudkan syariat Islam, dan seabrek harapan lainnya, maka hadapkan satu pertanyaan untuk diri Anda. Sudahkah Anda melakukan hal itu secara personal? Kedua, perbanyak memohon kepada Allah agar Dia memberi hidayah dan taufik bagi pemimpin kita. Kebiasaan semacam ini telah menjadi ciri Ahlus Sunnah sejak masa silam.
Meskipun bisa jadi ada pemimpin mereka yang zalim, mereka berusaha untuk tetap mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya. Imam Al-Barbahari mengatakan, jika Anda melihat ada orang yang mendoakan keburukan untuk pemimpin, ketahuilah bahwa dia adalah pengikut hawa nafsu, yaitu akidahnya menyimpang. Dan jika Anda melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpin, ketahuilah bahwa dia ahlus sunnah insyaallah. Syarh as-sunnah. Selanjutnya, Al-Barbahari membawakan riwayat perkataan seorang ulama besar, Fudail bin Iyad rahimahullah, yang memberikan nasihat, andaikan saya memiliki satu doa yang pasti terkabulkan, tidak akan aku ucapkan kecuali untuk mendoakan kebaikan pemimpin. Kemudian ada orang yang bertanya, mengapa harus demikian? Beliau menjawab, jika doa itu hanya untuk diriku, tidak akan kembali kepadaku. Namun jika aku panjatkan untuk kebaikan pemimpin, kemudian dia jadi baik, maka masyarakat dan negara akan menjadi baik. Kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan untuk mereka, dan kita tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan bagi mereka meskipun mereka zalim. Karena kezaliman mereka akan ditanggung mereka sendiri, sementara kebaikan mereka akan kembali untuk mereka dan kaum muslimin. Syarah as-sunnah. Demikian, Allahu a'lam.